Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belinya. Masalah kurban ini hampir tiap tahun masalahnya itu ke itu saja. Pertanyaan jamaah terkait masalah kurban, maka muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2011, tahun 2010-2011, hasil muzakarah itu jadilah 33 tanya jawab masalah kurban. Saya tidak bacakan satu persatu, kita bahas yang masalah-masalah saja yang menimbulkan problem di tengah masyarakat. Itu yang akan saya bahaskan insyaallah. Yang pertama adalah hukum berkurban. Satu ustaz ceramah mengatakan kurban itu wajib berkurban. Yang satu lagi mengatakan kurban sunat muakkad. Maka di buku ini disebutkan dua-dua. Yang pertama mengatakan kurban itu wajib, dalilnya dia katakan hadis Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudhahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Itu ancaman keras. Kalau sudah ancaman berarti lil wujub, wajib. Itu yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali, Syafi'i, Maliki, maka menurut mereka sunat muakkad. Apa dalilnya? Salasun hunna alayya faraidu, ada satu perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu, bagi kamu hanya sunat saja. Al-witru, salat witir, ad-duha, salat duha, al-udhiyah, berkurban, an-nahru, berkurban. Fasalli li rabbika, salatlah, salat id, wanhar, berkurbanlah. Menurut hadis ini Nabi wajib berkurban, walakum tatawwu, tapi kamu sunat saja, sukarela. Dan pernah satu tahun Abu Bakar dan Umar tidak berkurban. Abu Bakar dan Umar enggak motong kurban tahun ini, tidak. Kenapa? Abu Bakar dan Umar ingin menjelaskan kepada kaum muslimin, kami tahun ini sengaja tidak berkurban, ingin menjelaskan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi jangan ini nanti jadi bapak ibu jadikan dalil, tahun ini saya tak berkurbanlah. Kenapa? Menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Beda Abu Bakar dengan Umar dengan kita. Oleh sebab itu kita tetap berkurban. Kemudian selanjutnya, di antara syarat berkurban, muslim, beragama Islam. Ini dibahas di sini karena ada satu masjid bertanya ke saya, Pak Ustadz, kami tinggal di seberang sana ada gereja. Terus mereka menyerahkan satu kambing ke kami. Gimana nanti kami motongnya? Apa kami sebutkan Allahumma taqabbal min Simanung Khalid waktu motongnya itu? Maka saya sampaikan, syarat berkurban adalah salah satunya muslim. Muslim, merdeka, bukan budak, akil baligh, berakal dan mampu. Syaratnya muslim. Jadi kalau ada orang menyerahkan kurban ke kita, Pak, ini hewan kurban, pas ditanya non muslim, bagaimana caranya? Terima kurban itu, nanti waktu motongnya atas nama kaum muslimin. Misal datanglah non muslim ke sini, menyerahkan satu ekor sapi, Pak, ini satu sapi, gimana cara kita motongnya? Kami terima sapi ini dan kurban ini nanti disebut atas nama 7 orang, ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, masih 6, siapa satu lagi? Ustadz Abdul Somad. Boleh, tak masalah. Waktu mau nyebut Allahumma taqabbal,
Bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan 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 min fulan. Nama kita, adapun nama orang. Boleh menerima hadiah dari non muslim, boleh, selama tidak ada unsur kristenisasi. Jangan sampai ditulisnya dipilok di keningnya, Jesus my God. Oh, tak boleh, haram. Tapi kalau ada, apa dalil boleh menerima hadiah non muslim? Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir, namanya Muqawqis, agamanya Kristen Ortodok Koptik. Yang membawa surat itu sahabat Nabi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika sampai dibacanya surat Nabi, dia tersentuh, dia kirim hadiah asal Banha, madu dari provinsi Banha Mesir. Madu itu diminum Nabi, habis. Itu dalil, minuman makanan boleh diterima selama tidak ada unsur kristenisasi. Dia kirim untuk Nabi kain, kain itu dipakai oleh Nabi. Dia kirim untuk Nabi ada bighal, bighal itu binatang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, dipakai oleh Nabi. Maka kalau kita diberi hadiah kendaraan, pakai. Dikasih kain, pakai. Dikasih madu, minum. Kalau bapak ibu ada megang tidak mau, masih ada hari ini, bawa ke sini biar saya ambil. Tapi kalau ada unsur kristenisasinya, ada unsur agama, ritual, lakum dinukum waliyadin. Ini jelas. Yang dianggap mampu itu siapa? Ini sekarang banyak. Bapak nggak berkurban tahun ini. Mohon maaf Pak Ketua Masjid, saya nggak daftar. Kenapa? Saya belum mampu ini. Fortune saya belum lunas. Rumah di Citraland 5 miliar masih 3 tahun lagi. Orang merasa dia tak mampu karena dililit hutang, dan yang membuat hutang itu dia sendiri. Lalu menurut fikih, yang mampu itu siapa? Nih disebutkan, sanggup memenuhi kebutuhan diri selama 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang yang wajib dinafkahi. Saya, istri saya, anak saya. Kalau ada orang tua yang di bawah tanggung jawab kita, karena tua renta, masuk orang tua. Sanggup memenuhi kebutuhan diri dan orang yang dinafkahi selama 4 hari. Ada uang untuk berkurban, maka itu sudah dianggap mampu. Kira-kira punya uang berapa tuh Pak Ustaz? Diri, istri, anak, orang tua. Makan 1 hari paling full 100.000. Kali 4, 400.000. Kali 4 hari ada uang untuk kurban, maka orang itu sudah dianggap mampu. Maka berkurbanlah, itu dianggap mampu. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Dari mana itu Ustaz ambil? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili, juz 4 halaman 2708. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan setelah terbit matahari, diagak-agak kira-kira matahari qaida ram'in, setinggi tombak. Setelah diukur matahari setinggi tombak itu 12 menit. Jadi matahari naik setinggi tombak 12 menit dari syuruk. Saya lihat di jam Batam matahari terbit jam 6:05. Tambah 12 jam 6:05 tambah 12 jam 6:17. Itu sudah boleh sholat sunat. Jadi waktu yang terlarang itu kapan Pak Ustaz? Waktu terlarang, waktu 2 tanduk setan, kornai setan, adalah dari sejak terbit matahari sampai matahari setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Itu waktu terlarang. Kenapa disebut waktu tanduk setan? Ketika matahari naik dari permukaan bulat matahari, selama 12 menit datang setan menghampiri. Tanduk setan, kornai setan,
tengok lambang red devil, tanduk setan 2. Maka lewatkan itu solat. Diagak-agak kira-kira cukup 2 rakaat dan cukup untuk motong kambing, membagi. Itu sudah boleh. Jadi kalau begitu, kalau ada orang motong jam 7.30, jam 6.30, tapi umumnya di tempat kita itu sholat id kalau di Pekanbaru jam 7.30. 7.30 setelah sholat id barulah dipotong. Misal tinggal di negeri non muslim, Papua, mana tahu ada saudara kita, dia mau berkurban sendirian, kapan dia baru boleh motong? Itu cara ngukurnya. Agak-agak matahari terbit, lewatkan 12 menit, agak-agak solat untuk 2 rakaat dan khutbah. Jadi kalau begitu jam 6.30 atau jam 7 sudah boleh. Habis solat subuh langsung motong, tidak disebut kurban. Sama macam zakat fitrah. Zakat fitrah, kalau khatib sudah naik mimbar, dia serahkan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, hanya sedekah biasa saja. Begitu juga dengan kurban ini, kalau dia motongnya tidak menurut waktu tadi, tidak dianggap sebagai kurban. Ini penting, karena tahu kawan-kawan kita ada yang tinggal di negeri, pulau, tempat kerja, mau berkurban, potong sendiri, bisa. Kapan waktu penyembelihan finishnya? Tanggal 10. Tidak ada duit, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari. Ayyamut tasyrik zabhun, memotong pada hari-hari tasyrik itu juga dianggap sebagai memotong hewan kurban. Maka takbirnya pun sampai tanggal 13. Salat asar tanggal 13 masih bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, sampai tanggal 13. Kemarin Idul Fitri saya sholat zuhur, selesai sholat zuhur imamnya bertakbir Allahu Akbar, makmum sudah senggol-senggolan, lupa, disangkanya sholat Idul Adha. Idul Fitri setelah khatib naik mimbar tidak lagi ada takbir untuk id, adapun takbir untuk berzikir tidak dilarang. Selanjutnya ada hadis melarang tidak boleh motong malam. Bagaimana kalau siang sibuk, orang macet total, pulang sampai rumah jam 6 salat maghrib, besok gitu lagi, bagaimana ini? Boleh tidak motong malam? Datang ustaz membacakan hadis annahu naha 'anil zab'i bil lail, Nabi melarang motong di waktu malam. Ternyata setelah diteliti hadis ini, makanya jangan baca hadis, pahami sendiri, istimbat hukum sendiri. Kita belum sampai selevel imam mujtahid. Lalu yang dimaksud dilarang motong malam itu karena zaman dulu tidak ada lampu yang terang. Hari ini boleh pakai lampu sorot 200 watt. Zaman dulu bapak ibu tahu sendiri pakai obor, silap-silap salah potong, dilepas talinya, lompat sapi hilang, tak jumpa, gelap. Adapun di tempat kita tanah lapang, lalu kemudian lampu terang, orang ramai, maka kalau mau motong malam boleh, mana tahu terjadi.